Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali pada malam hari ini kita penuhi rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kepada Allah lewat dengan pelaksanaan salat berjamaah, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang telah berjuang untuk sampainya dinul Islam ini kepada kita semua. Bahkan hadirnya kita di tempat ini adalah bahagian dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita agungkan kelak menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dinul Islam ini dan diantarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariat-syariatnya dipraktekkan dan dicontoh langsungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ajaran Islam ini adalah ajaran keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan di sini adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Sekalipun tentu kalau kita buka Al-Quran, maka kita akan temukan ayat-ayat Al-Quran syarat dengan muatan-muatan keseimbangan. Mulai ketika kita bahas persoalan alam semesta sampai kepada diri manusia, itu adalah konsep keseimbangan. Tapi menjadi tema pembicaraan kita pada malam hari ini adalah keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran yakni doa keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan untuk kita berupaya meraih keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Qasas, sebagaimana yang saya bacakan pada mukaddimah ceramah pada malam ini, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk mencari kehidupan atau bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan bahagiamu di dunia. Ini juga bukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran keseimbangan. Makanya kalau kita lihat manusia dalam melakukan hidupnya, ada 3 model manusia. Ada manusia melakukan hidupnya semata mengejar kebutuhan dunianya. Ada juga yang melakukan hidupnya semata mengurusi akhiratnya, lalu kemudian membelakangi kehidupan dunianya. Yang ketiga, ada orang atau manusia yang mampu memadukan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, dan inilah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran menuntun kita. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, jika telah masuk waktu sholat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah. Ini menunjukkan bahwa sebelum masuk waktu Jumat, seharusnya orang yang ingin meraih dan mewujudkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mesti kerja dulu, berupaya. Jadi Islam tidak mengajarkan kita hidup di masjid dari pagi hingga pagi. Jika masuk waktu sholat Jumat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, artinya ingat kepada Allah, menunjukkan bahwa kalau sudah mendekati masuk waktu sholat Jumat, tinggalkan aktivitas, ingat kepada Allah. Fas'au ila zikrillah wasarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ada mahasiswa bertanya, Pak, di Al-Quran ini kan yang dilarang jual beli. Apakah saya sebagai mahasiswa boleh dong, Pak, lanjutkan kuliah sekalipun masuk waktu sholat Jumat? Dan yang dilarang itu jual beli. Ada kaidah di dalam Islam, kajian fikih, cuma 20 menit Pak, bisa jadi oleh sedikit. Iya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya metode kias. Mengkiaskan. Memang yang disebutkan dalam Al-Quran jual beli yang dilarang berlangsung pada saat masuk waktu sholat Jumat. Kenapa dilarang jual beli? Karena kegiatan jual beli pada saat masuk waktu sholat Jumat itu menghalangi seseorang untuk menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat. Maka setiap kegiatan, aktivitas yang bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli, artinya haram. Tapi tidak semua pelaku jual beli haram melangsungkan jual beli saat masuk waktu sholat Jumat. Siapa saja? Hanya mereka yang berkewajiban sholat Jumat. Jadi kalau ada seorang wanita menganggap dirinya wajib sholat Jumat, maka wajib meninggalkan kegiatan jual belinya. Tapi kalau dia memandang dirinya tidak wajib sholat Jumat, maka berarti tidak ada halangan baginya melangsungkan jual beli di saat masuk waktu sholat Jumat. Iya, karena ada juga pemahaman, penafsiran sholat Jumat bagi wanita juga wajib. Kenapa? Karena ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, aman itu jamak muzakkar, dan kaidah dalam bahasa Arab kalau menggunakan jamak muzakkar maka ikut laki-laki dan perempuan.
Kecuali kalau menggunakan jamak muannas, maka tidak ikut laki-lakinya, hanya yang masuk perempuannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita lanjut karena waktu sangat singkat. Kurang lebih 6 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada model manusia yang memang melakoni hidupnya hanya disibukkan dengan kebutuhan duniawi. Ini Pak, kalau kita lakoni hidup semata untuk mengejar kehidupan dunia, ibaratnya kita sedang meminum air laut. Semakin kita minum akan semakin haus, semakin kita minum semakin haus, semakin kita kejar kehidupan dunia, Allah semakin sibukkan hati kita dan semakin melahirkan rasa ketidakcukupan dalam diri. Untung saja Allah lahirkan 1 bulan, yakni bulan Ramadan, yang di dalamnya ada kewajiban puasa. Makanya kenapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan? Apa istimewanya Ramadan? Kenapa tidak di bulan Rabiul Awal sebagai kelahiran Rasulullah? Atau kenapa tidak di bulan Rajab sebagai awal turunnya perintah daripada ibadah sholat? Kenapa di bulan Ramadan? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Karena Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh dosa terbakar karena amalan puasa, saum, menahan. Yang ditutup Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jalan masuknya dosa. Dan sumber dosa itu mata, telinga, mulut, perut, dan di bawah perut. Dan inilah yang menjadi konsen dari puasa. Inilah yang mesti dipuasakan, inilah yang mesti dimanage, inilah yang mesti ditahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejar, cari salat, puasa, zakat, bangun tengah malam salat lail. Tapi setelah itu siang hari jangan tinggal di rumah zikir terus, mesti bekerja. Karena di ayat pada surah Al-Jumu'ah tadi, fa iza qudiyatis sholatu, jika telah selesai sholat, fantashiru, maka bertebaran di muka bumi. Makanya mohon maaf kalau ada konsep ajaran yang mengajak kita hanya zikir dari masjid ke masjid, tidak bekerja, ini ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Dan ini bisa menjadikan umat Islam menjadi umat yang terbelakang. Tidak menguasai ekonomi, tidak menguasai politik. Hanya yang dia kuasai adalah amalan sunnah. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, umat yang kuat lebih baik daripada umat yang lemah. Kuat yang dimaksudkan di sini bisa saja 3. Kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat iman. Apa artinya kalau hanya kuat iman, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tidak memiliki kekuatan ilmu? Apa artinya kita memiliki kekuatan iman dan ilmu, Pak? Kalau kita tidak memiliki kekuatan ekonomi, sehingga kehidupan kita bisa terpinggirkan. Makanya orang Islam itu tidak boleh, tidak dilarang kaya, mesti kaya, Pak. Tapi kekayaan itu harus mengantarkan untuk bahagia dunia, selamat akhirat. Makanya terakhir Bapak Ibu, karena sudah habis waktunya, makanya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, mesti kita isi ini Pak, doa ini. Rabbana atina fid dunya, kebaikan apa yang kita mohon kepada Allah, itu mesti kita lahirkan dalam hati ketika berdoa. Dan ketika Allah berikan permintaan kita kebaikan dunia itu, kebaikan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Karena ada kebaikan dunia yang kita minta, ya, semoga rezeki dan harta itu
mampu mengantarkan kita untuk selamat akhirat. Kalau kita mohon jabatan, lolos dan anggota legislatif, jadikan itu sebagai jalan untuk meraih selamat akhirat. Maka jangan melakukan manipulasi, jangan melakukan kecurangan, jangan melakukan ketidakadilan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, Pak. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Tapi yang jelas bahwa hidup ini harus kita lakoni. Kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kehidupan kita masih jauh lebih panjang kehidupan akhirat ketimbang dunia. Makanya apapun aktivitas duniawian kita, niatkan karena kebutuhan akhirat kita. Maka disitulah letak keseimbangannya. Demikian, mohon maaf. Dan wal qalami wa masrun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.